Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan, Amang Inang serta saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih atas kasih sayang-Mu kepada kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Berkati kami, lawat kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 30 Juni 2026, tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca ayat yang ke-6. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dari hal itulah kita mengetahui roh kebenaran dan roh penyesat. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu identitas orang Kristen. Jemaat yang diberkati Tuhan, identitas orang Kristen adalah status, nilai, dan karakter yang didapatkan seseorang ketika percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Identitas ini berakar dari anugerah Allah, bukan sekadar label agama atau latar belakang budaya. Berikut adalah inti dari identitas orang Kristen. 1. Anak-anak Allah. Diadopsi dan dikasihi oleh Allah sebagai Bapa di surga. Status kita secara rohani adalah anak-anak Allah. 2. Umat pilihan dan imamat rajani. Ditetapkan menjadi bangsa yang kudus untuk melayani dan memancarkan terang Tuhan di dunia. 3. Ciptaan baru. Ditebus dari dosa dan memiliki kehidupan baru yang berpusat pada Yesus Kristus. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Allah, maka gaya hidup dan karakter pun berubah menjadi karena kita sudah memiliki identitas ini. Harus bercermin dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan kasih dan pengampunan. Menjadikan kasih sebagai hukum yang utama. Buah roh mempraktekkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menjadi teladan, berperilaku jujur, sabar, rajin, dan takut akan Tuhan. Tapi sebelum semua itu kita lakukan, kita perlu diajarkan melalui firman-Nya agar kita mengenalnya dan mendengarnya. Itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 6 ini mau mengajarkan kita untuk menguji setiap ajaran dan suara yang kita dengar berdasarkan kebenaran firman Allah. Rasul Yohanes menuliskan ayat ini sebagai pedoman utama untuk membedakan antara roh kebenaran yang berasal dari Allah dan roh penyesat yang berasal dari dunia. Jadi langkah-langkah yang akan kita kerjakan ke depan yaitu 1. Saring sebelum sharing. Di era informasi digital, jangan mudah menelan mentah-mentah khotbah tren atau nasihat rohani tanpa mengujinya terlebih dahulu dengan Alkitab. 2. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Kepekaan rohani untuk mengenali suara Roh Kudus hanya bisa dipertajam jika kita rajin membaca firman-Nya dan berdoa setiap hari. 3. Memiliki komunitas yang sehat. Tetaplah tertanam di dalam gereja lokal yang mengajarkan kebenaran yang murni agar iman kita terus terjaga dari rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan.
Marilah kita melakukan langkah-langkah ini supaya kita dapat mengenal suaranya dan lebih paham akan firman-Nya, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati kami, ajarkan kami sehingga kami memahami, tidak kami disesatkan oleh ajaran-ajaran dari dunia ini yang mau menyesatkan kami. Biarlah kami semakin peka dengan suara Tuhan dan semakin rajin untuk berdoa, rajin juga untuk membaca serta mendengarkan firman-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami satu hari ini kepadamu. Berkati kami, ajarkan kami untuk melakukan yang menjadi kehendak-Mu, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang jauh ataupun yang dekat, sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, pertumbuhan mereka. Mari Tuhan Engkau perlengkapi, Engkau lindungi dan berikan yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan orang tua kami yang juga sudah lanjut usia, bahkan jemaat-Mu juga Tuhan yang sudah lanjut usia mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, tambahkan kesehatan, pulihkan tubuh jasmani mereka, dan berikanlah kebahagiaan yang luar biasa, sukacita, semangat yang baru Tuhan bagi mereka. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka, pulihkan kesehatan mereka, berkati mereka, tambahkan kekuatan bagi mereka. Mari Tuhan Engkau berikan semangat yang baru sehingga mereka tetap berpengharapan kepadamu. Kami serahkan semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, sesi 1 ataupun sesi 2 di dalam guru-guru sekolah minggu, les speaker majelis, dan juga guru PRMI. Semuanya Tuhan, biarlah Tuhan kami semakin rendah hati, semakin melakukannya dengan sukacita dan keikhlasan hati kami, kerendahan hati kami. Biarlah kami semakin ditopang dan semakin diarahkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersukacita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Junior Hutahayan atau Opung Jessica yang genap usianya 64 tahun pada hari ini. Kau berkati, berikanlah kesehatan, kebahagiaan, sukacita. Biarlah di dalam masa tuanya Tuhan yang sudah Engkau berikan pada hari ini, di dalam umur 64 tahun, inang kami ini semakin bersukacita dan tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan ulang tahun pernikahan jemaat-Mu, yaitu JG Saragi Boru Tampu Bolon yang genap usia pernikahan mereka 22 tahun, Hotman Joshua Purba dan Boru Panjaitan yang genap usia pernikahannya 4 tahun. Kau berkati kedua keluarga ini, tambahkan kesehatan, berikanlah keharmonisan di antara mereka dan juga keluarga mereka. Berkati juga anak-anak yang sudah Engkau titipkan bagi mereka. Biarlah anak-anak mereka menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua dan terbeli kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati pekerjaan mereka, ikat mereka di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga cinta-cinta di antara mereka semakin tumbuh dan semakin berkembang, semakin kuat di dalam kasih-Mu. Berkati keluarga ini, lepas keluarga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.